RJ ini kan kalau penjara penuh itu hanya salah satu aja, tapi yang pasti esensial, yang pasti bahwa RJ ini lebih pada bagaimana mengembalikan pada keadaan semula korban. Yang kita perhatikan adalah korban yang selama ini mungkin kalau secara konvensional ya sudah di penjara selesai, tapi bagaimana barang korban yang hilang itu bisa kembali. Bagaimana hubungan masyarakat yang tercidra ini bisa kembali, sehingga alasannya lebih ke sana. Dan jaksa punya kewenangan itu, punya asas dominus litis yang bisa menentukan perkara ini layak nggak untuk disidangkan atau diselesaikan dengan keadilan restoratif justice yang mungkin lebih bermanfaat. Dari kantor Kejati Jawa Barat, Bincang Tipis-Tipis kembali menjumpai Anda bersama saya Herman Tale Daulay di channel Tale Tries Info. Di channel ini berbagai isu terkini yang menjadi perhatian publik dan narasumber yang kita hadirkan untuk membahas isu tersebut akan kita iris-iris menjadi tipis-tipis. Pada tayangan kali ini alhamdulillah kita sangat beruntung bisa bertandang ke ruangan kerjanya Ibu Katarina Endang Sarwistri, Kejati Jawa Barat. Terima kasih Bu sudah menerima Bincang Tipis-Tipis. Terima kasih Pak Herman. Tema yang kita pilih pada tayangan kali ini adalah soal restoratif justice, di mana Pak Jaksa Agung itu disebut-sebut sebagai Bapak Restoratif Justice karena ini bisa menjadi legacy warisan beliau karena ini mendapat tempat di hati masyarakat. Seperti apa kinerja RJ di Jawa Barat? Kita akan mengiris tipis-tipis dulu bersama Ibu Katarina. Bu, gimana kinerja RJ di lingkungan Kejati Jawa Barat? Iris tipis-tipis dulu, Bu. Iris tipis-tipis. Terima kasih Pak Herman dan teman-teman semua. RJ di Jawa Barat salah satu yang mendapatkan kesempatan sebagai pilot project. Jadi RJ di Jawa Barat ini sudah mandiri sesuai dengan surat Pak Jampidum bahwa kami menyelenggarakan RJ secara mandiri. Jadi tidak bergantung di Kejaksaan Agung, tapi secara mandiri. Dan ini hanya khusus terkait dengan RJ sesuai dengan Perja 15/2020. Bukan termasuk yang narkotika. Dan semangat RJ di Jawa Barat ini ya alhamdulillah teman-teman optimis untuk semua Kejari di Jawa Barat ini sudah melaksanakan RJ. Dan ya tahun 2024 kami ada 109. Ya, lumayan ratusan dan ya. Sampai Februari ini sudah 33 RJ yang kita setujui. Dan alhamdulillah ini mendapatkan sambutan yang baik di masyarakat di Jawa Barat sehingga teman-teman juga semangat untuk RJ. Ada yang menarik. Tadi ada diksi mandiri. Berarti ada pembeda dengan daerah-daerah lain. Kalau yang lain harus gelar perkara ke Jampidum dulu kalau nggak salah ya, baru ini. Kalau Jawa Barat berarti sendiri memutuskan di tingkat Kejati sudah beres. Iya, alhamdulillah sudah diberi kepercayaan untuk memutuskan RJ sendiri di tingkat Kejaksaan Tinggi. Baik Bu. Seperti apa variasi kasus-kasus RJ di Jawa Barat yang Ibu tangkap? RJ di Jawa Barat ini memang variatif. Ada pencurian, ada kekerasan dalam rumah tangga, ada penadahan, dan juga ada penganiayaan yang ringan. Ada semuanya itu ada di Jawa Barat sehingga ya lebih variatif. Variatif ya. Bu, saya ini kan masyarakat juga yang kebetulan saja profesi sebagai wartawan ya. Saya kan masih awam juga. RJ itu apa sih? Itu barang apa nih RJ? Saya kan harus tanya dulu RJ. Ya kita nggak tahu juga ini apa RJ ini. Coba iris tipis-tipis dulu apa sih RJ ini Bu biar pemirsa tahu. Kita iris dulu ya. Keadilan restoratif itu adalah penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif, berarti kembali kepada keadaan semula ketika belum terjadi tindak pidana. Nah, ini diatur di Perja 15 Peraturan Kejaksaan nomor 15 tahun 2020. Apa saja yang boleh di RJ itu ada di sana. Nah, masyarakat kita lebih dalam RJ itu lebih kembali memperhatikan korban. Selama ini kan korban ya sudah kehilangan motornya, ya udah nggak diurus, yang penting ini dipidana. Kalau konvensional kan itu. Nah, kemudian kalau misalnya korbannya
apa namanya, kalau itu penganiayaan, korbannya ya sudah berobat sendiri, nggak dikembalikan lagi. Misalnya kalau itu pengerusakan, main bola, bolanya kena ke kaca, kacanya pecah, yang ini dipidana, tapi korban nggak diperhatikan, katakanlah seperti itu. Sehingga keadaan restoratif justice itu lebih kepada mengembalikan kepada keadaan semula, sehingga korbannya diperhatikan dan hubungan ke masyarakat kembali baik. Ibu ada gak menemukan, ya contohnya begini Bu, ada suami istri berantem, lagi tinggi nih berantem nih, pungpang gitu ya kan. Akhirnya si istri lari ke polsek, tapi 2 hari kemudian anaknya nangis, dia menyesal, dia cabut laporan itu. Seperti itu bisa RJ? Bisa. Itu beberapa kita temui dan itu memang harus RJ kalau itu. Karena gini, mereka kan rumah tangga, namanya rumah tangga ada emosi, kemudian ada ya tangannya melayang lah, katakan gitu. Nah tapi setelah beberapa saat mereka menyadari bahwa yaitu kekhilafan. Jadi kalau suaminya harus masuk penjara, sementara dia jadi tulang punggung. Ini timbul masalah baru lagi kan. Jadi istrinya harus juga bekerja. Anak-anaknya kasihan. Kemudian suaminya kalau di penjara, nanti anak-anaknya juga akan mendapatkan malu karena bapaknya di penjara mendapat stigma mantan narapidana juga kan. Jadi kalau kita RJ, hubungan rumah tangga mereka akan pulih kembali seperti semula, anak-anak mendapatkan orang tua yang kembali rukun, suami istrinya kembali, dan suami yang tadi jadi kepala keluarga juga bisa bekerja kembali. Kalau dia di penjara, pekerjaannya nggak dapat kan, pekerjaan pasti diputus. Nah mereka jadi pengangguran, masuk penjara. Ini hal baru lagi, pasti akan menimbulkan konflik baru dalam kehidupan rumah tangga itu dan anak-anak jadi korban. Sehingga kalau itu kita RJ, suaminya sudah memaafkan, istrinya sudah memaafkan, suaminya kembali ke lingkungan keluarga, mereka bisa hidup kembali normal dan anak-anaknya nggak malu. Dan di dalam RJ, setelah ada putusan kita setujui untuk diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif justice, nih masyarakat juga mengawasi, Pak Herman. Jadi si suami ini jangan sampai melakukan perbuatannya lagi. Jadi kalau pak lagi ya nanti kita bisa dicabut nggak RJ-nya? Masuk ini nanti bisa karena diulangin kan, jadi bisa batal RJ-nya? Iya, nanti kan harus sekali aja, dia nggak boleh mengulangi lagi, nanti nggak bisa di RJ lagi, tapi masuk ranah penegakan hukum lagi yang konvensional lagi. Jadi kalau saya cerita, kalau ketika RJ ini supaya tidak diulangin lagi, kita melibatkan masyarakat dan mereka diberikan juga sanksi sosial kesepakatan. Jadi kesepakatan di masyarakat itu sambil kita awasi supaya tidak mengulangi perbuatannya lagi, tingkatkan keimanannya, yaitu misalnya membersihkan tempat ibadah, menyiapkan tempat sholat. Kemudian juga dengan teman-teman yang ada di Kejari, saya sampaikan koordinasi dengan dinas sosial, sehingga ada konseling. Apa kira-kira penyebab dari keributan dalam keluarga tersebut. Nah, suaminya juga dapat konseling, istrinya dapat konseling supaya keluarganya ini kembali normal lagi. Kita tidak hanya cukup dalam selesai perkaranya dengan RJ, tetapi kita melakukan pembinaan juga. Iya, ini lebih konkret. Jadi Bu, saya ini kan pernah dulu belajar jurnalisme humanisme ya. Iya. Dulu kita pernah ada seorang anak kecil mencuri sepatu. Iya. Kan kejahatan kita pikir gitu ya. Iya, iya. Ternyata begitu kita investigasi, rupanya besok dia mau ujian. Iya. Iya kan? Ya, sebagai wartawan pun kan kita gini kan. Kalau gitu gimana menurut Ibu? Ya ada juga sih kemarin yang curi sepatu. Terus akhirnya si korbannya memaafkan kan? Ya. Memaafkan dan dia jual sepatu memang untuk makan atau jual sepatu untuk sekolah. Sehingga ketika korban sudah memaafkan tanpa syarat, ya sudah nggak apa-apa. Tapi kita juga harus bisa menyelesaikan apa akar masalahnya di sana. Nah, ketika banyak teman-teman jaksa yang karena empatinya melihat kondisi si pelaku ini, dia datang ke rumahnya, dia beliin makan, dia bawain sembako. Kalau yang ke sekolah ada beberapa yang
orang tuanya melakukan tindak pidana pencurian karena kebutuhan untuk bayar sekolah, nggak bisa ujian anaknya misalnya. Ini setelah kita pertemukan, mereka korbannya juga berdamai, barangnya kembali. Kemudian juga kita koordinasi dengan dinas sosial setempat, dinas pendidikan, untuk membantu supaya anaknya ini bisa dibebaskan dari biaya sekolah, ujian atau apa. Nah itu kita lakukan. Jadi tidak sekedar kembali kepada keadaan semula, barangnya kembali, kemudian mereka sudah berdamai, tidak seperti itu. Tapi kita kembali bagaimana kita bisa membantu korban ini menyelesaikan masalah keluarganya. Oke Bu, kita tambah dosis contoh satu lagi ya. Tambah dosis contoh. Ada ibu nyorong tabung gas yang 3 kg. Oh iya. Ya, ini contoh dari dulu nih. Nanti ini ada pertanyaan anaknya nanti nih. Jadi dia juga untuk dapur makan lah gitu kan. Nah itu kan juga karena alasan kemanusiaan, saya yakin ibu juga RJ. Nah tetapi itu perbuatan bukan yang pertama kali dilakukan beliau, itu udah kesekian kali umpamanya. Itu gimana Bu Kajati? Ya, RJ sesuai dengan di peraturan Kejaksaan Agung nomor 15/2020 memang dia salah satu syaratnya adalah yang pertama kali dilakukan. Pertama kali dilakukan. Nah, selain itu juga kita melihat tingkat ketercelaannya, tingkat ketercelaan dari si pelaku ini. Iya, Bu Katarina. Nah, dan juga tingkat kelalaian dari korban juga, karena banyak juga yang kita lakukan RJ ini korbannya salah seringnya itu misalnya pencurian motornya ada beberapa yang memang kunci kontaknya ini ada nempel di motornya. Nah, sehingga timbulnya niat itu ketika melihat itu ada kesempatan. Nah, begitu juga dengan pencurian tadi gas itu ya. Pencurian gas itu kalau memang itu ada kelalaian juga dari korban, kami juga akan melihat kasuistis banget lah sejauh mana, jadi tidak bisa kita pukul rata, tapi kita akan melihat sehingga ada kami sebelum kita putuskan itu ada pra RJ, mereka mendiskusikan dengan Bu Aspidum dulu, dengan Pak Waka, baru nanti dengan kami sejauh mana ini sebenarnya tingkat kita melihat tingkat ketercelaan dari si pelaku. Bu, sebelum seseorang itu mendapatkan RJ, saya dengar namanya jaksa fasilitator ya. Nanya tokoh masyarakat gimana kesehariannya, nanya RT, nanya ini butuh diiris tipis-tipis betul itu sebelum memberikan itu. Itu bisa dijelaskan juga Bu. Iya betul. Jadi memang ketika nanti mereka pra RJ itu akan ditanya detail sama Bu Aspidum dan Bu Halila. Iya Bu Aspidum di sini. Bagaimana penelusurannya mereka. Kondisi ekonominya, kemudian juga tadi tingkat ketercelaannya, korbannya seperti apa, tingkat pemulihannya seperti apa, dan tidak ada paksaan ketika berdamai. Dan tokoh-tokoh masyarakat setempat juga ada. Kemudian penelusuran secara SPIP juga di pengadilan, pernah ada putusan pengadilan atau tidak, ada perkaranya enggak. Kemudian juga kami juga ada melalui CMS, jadi apakah ada pernah ada terjadi berperkara atau pernah menjadi tersangka, terdakwa di sana, sehingga itu memang penelusurannya ke sana dan jaksa fasilitator itulah tugasnya. Ini menarik nih karena formula berpikirnya Bu Kajati ini terstruktur ini, enak jadinya diskusinya ini, ya kan? Ada nggak Ibu evaluasi setelah tadi suami istri berantem tadi udah RJ, sekarang mereka udah healing, udah selfie, udah gini-gini. Ibu pernah pelajari itu nggak? Pernah evaluasi, cermati itu nggak? Jadi saya mau bicara dampak loh ini, bicara dampak RJ loh, itu yang mesti kejar loh. Ya betul. Kami juga ada aplikasi khusus untuk pengawasan. Jadi memang pas KRJ itu ada pengawasannya oleh masyarakat, adanya namanya si kreatif. Nah selalu kita menyampaikan kepada teman-teman ketika RJ kita setujui itu tidak stop situ, tapi bagaimana kita melakukan pengawasannya kepada mereka, apakah keadaannya sudah kembali seperti semula atau masih ada kendala. Nah rumah tangga tadi maksudnya ada namanya si kreatif, masyarakat bisa melaporkan oh ini sudah baik. Nah itu kemudian juga dinas sosial sudah datang konseling. Nah seperti itu. Kemudian juga tokoh agama setempat, misalnya saya selalu menyatakan untuk tingkatkan keimanan.
Nah, mereka harus mengikuti misalnya sholat subuh berjamaah. Nah, itu mereka bisa melaporkan melalui si kreatif, sehingga tidak kita lepas begitu saja. Tapi kan Bu, namanya juga rumah tangga, bukan berarti mereka nggak boleh berantem loh Bu. Saya Ya, juga boleh lah Bu. boleh. Jangan nanti gara-gara RJ mereka nggak boleh berantem. Apalagi lagi si suami nggak ngasih hepeng kan, istrinya ngeong-ngeong gitu, boleh lah. Jangan. Boleh, Jadi suami boleh. mentang-mentang kita udah kena RJ nggak boleh ribut lagi ya kan ya. Bukan Kalau nggak berantem boleh ribut. tipis-tipis boleh lah ya kan. Nggak boleh ribut, tapi jangan Melanggar aturan. melanggar aturan lagi. Jadi ada evaluasi gitu kan? Ada pengawasannya. Bagaimana Ibu Kajati meyakinkan saya sebagai masyarakat bahwa jaksa fasilitator tidak ada main-main, pamannya nih, dia mendamaikan si pencuri dengan si korban. Setelah didamaikan, adalah jatah-jatah gini-gini untuk memastikan itu gitu loh. Itu gimana Ibu meyakinkan saya? Ya. Saya percaya kepada teman-teman jaksa-jaksa fasilitator ini karena memang mereka empati, ada Ya, empati. betul. Dan melibatkan masyarakat, tokoh masyarakat itu terlibat semuanya dalam proses perdamaian. Katanya malah ada jaksa yang ngeluarin duit untuk bantu. Dan banyak teman-teman jaksa beliin handphone, beliin obat katanya gitu ya. Karena empati ya, kita melihat memang mereka itu melakukan tindak pidana itu karena untuk obat keluarganya, misalnya beliin obat ibunya yang sakit, sementara dia nggak punya pekerjaan. Nah, akhirnya teman-teman jaksa beliin obat ke rumahnya, kemudian karena ini si pelaku itu biasanya anaknya yang nggak punya pekerjaan. Nah, ini kita juga mencoba dengan dinas tenaga kerja setempat, dinas sosial, bagaimana warga yang nggak punya pekerjaan ini tidak mengulangi lagi, sehingga mereka bisa ikut ke balai latihan kerja. Nah, kemarin tuh ada yang bagus lagi karena masyarakat mereka nggak punya pekerjaan, tapi melakukan tindak pidana itu ya karena kebutuhan ekonomi. Kalau nggak salah karena mau orang tuanya sakit atau anaknya gitu. Nah, akhirnya karena itu ada di Kabupaten Bandung, di daerah mana yang pertanian sayur-sayuran, dan mereka masyarakat setuju mereka ini dikerjakan untuk jadi kuli panggul, sehingga setiap hari dia dapat uang, paling nggak bisa untuk menghidupi keluarganya. Jadi sehingga masyarakat benar-benar terlibat. Jaksa fasilitator harus minta uang sama dia, dia saja melakukan itu karena untuk ini. Sehingga itu teman-teman jaksa fasilitator di Jawa Barat ini saya yakini mereka benar-benar empati, justru membantu mereka dan jujur semuanya. Bagaimana Bu agar dia tidak subjektif gitu kan, tetap harus objektif kan Bu? Itu gimana Bu Kajati? Ya, itu tadi ya, keputusan RJ ini kan tidak di dalam satu kali ekspos atau pembahasan, tapi bertingkat, melibatkan semuanya. Kemudian tokoh masyarakat itu terlibat. Ada tokoh masyarakat juga ya? Tokoh agama, tokoh masyarakat ini terlibat, sehingga mereka setuju. Kecuali kalau mereka nggak setuju ini karena ini dulu pernah dihukum, pernah melakukan tindak pidana, atau ini nakal, memang ini katakanlah ini kelakuannya di masyarakat itu nggak baik, pasti masyarakat akan protes. Dan masyarakat yang selama ini kami lakukan RJ, masyarakat mendukung kok kalau mereka akan kembali ke masyarakat, dan mereka biasa. Dan dari hasil beberapa kali ekspos, testimoni masyarakat bahwa orang ini sebenarnya baik. Mereka baik karena kebutuhan ekonomi saja mereka melakukan itu. Nah, saya yakin juga Bu Kajati, tentu sama-sama kita belajar RJ ini ya. Saya dapat info ternyata kayak di Belanda, Prancis juga RJ ini sudah lama sebenarnya. Cuman di Indonesia kan kadang motivasinya karena penjara sudah penuh, ya kan gitu kan. Salah satunya itu, contohnya diskusi di warung-warung, di forum-forum diskusi. Dan di kampung kita pun sebenarnya Bu, yang suami istri tadi itu, kalau berantem itu kalau mau pisah, mau ngadu kemanapun sulit, karena orang yang zaman 20 tahun yang lalu ikut melamar dia, si istri ini kembali berkumpul lagi mempertanggungjawabkan lamaran yang menggaransi si pria tadi kan. Jadi berat mau pisah itu berat di kampung itu dulu Bu. Mau cerai itu di kampung saya di Tapanuli sana, dalam satu kampung itu jarang sekali terjadi perceraian. Kenapa? Begitu ada konflik gitu, para sesepuh adat atau bangun apa semua itu berkumpul, yang waktu lamar kembali ini lagi gitu Bu Kajati. Nah,
Jadi beranjak dari situ ke depan bagaimana Ibu menempatkan RJ ini? Ya. RJ ini kan kalau penjara penuh itu hanya salah satu aja, tapi yang pasti esensial, yang pasti bahwa RJ ini lebih pada bagaimana mengembalikan pada keadaan semula korban. Ya. Yang kita perhatikan adalah korban. Yang selama ini mungkin kalau secara konvensional ya sudah di penjara selesai, tapi bagaimana barang korban yang hilang itu bisa kembali. Bagaimana hubungan masyarakat yang tercidra ini bisa kembali, sehingga alasannya lebih ke sana. Dan jaksa punya kewenangan itu, punya asas dominus litis yang bisa menentukan perkara ini layak nggak untuk disidangkan atau diselesaikan dengan keadilan restoratif justice yang mungkin lebih bermanfaat kepada kesana daripada arahnya ke pembalasan atau pemidanaan yang konvensional itu kan kepada balas dendam. Tapi ini kita lebih memperhatikan korbannya. Ya, mudah-mudahan bapak-bapak kita yang di DPR juga sedang lagi membahas RUU KUHP, mungkin lebih memperkuat lagi ya Bu Kajati ya. Lebih kita punya acuan, karena juga beberapa pendapat di umum kan beberapa institusi juga melakukan RJ supaya nanti lebih rapi atau bagaimana kita dukung bersama. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan Bu Kajati tentang RJ? Iya, harapan kami semoga dengan RJ yang terus digalakkan oleh Bapak Jaksa Agung ini, kita lebih membuka hati nurani kita untuk menyelesaikan perkara, dan dengan penyelesaian RJ ini kehidupan masyarakat ini tidak banyak gejolak dan juga lebih bermanfaat karena hubungan masyarakat mereka kembali. Kita bisa melibatkan masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan RJ ini juga, dan ke depan ini lebih bisa menjadi solusi untuk pencegahan tindak pidana yang ada di masyarakat. Demikian bincang tipis-tipis dengan Ibu Katarina Kajati Jawa Barat. Sampai bertemu kembali.